Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari kitab Al-Quran. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Dan mereka tukar dengan harga yang sedikit. Jadi mereka sembunyikan apa yang Allah turunkan ya untuk mendapatkan keuntungan sedikit, keuntungan murahan. Wa yashtaruna bihi samanan qalila. Mereka tukar ayat-ayat Allah itu, hukum-hukum Allah itu dengan keuntungan yang sedikit. Samanan qalilan. Bukan berarti kalau keuntungannya banyak, boleh. Keuntungan duniawi itu sekalipun banyak, dia merupakan samanan qalilan. Orang yang menukar kitab Allah, ayat Allah dengan keuntungan yang sedikit, dengan keuntungan dunia, samanan qalila, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim. Mereka itu tidaklah memakan ke dalam perutnya, tidaklah memasukkan ke dalam perut mereka illan nar, kecuali api neraka. Jadi orang yang menyembunyikan ayat Allah ya dengan perbuatannya kemudian untuk mendapatkan keuntungan materi, keuntungan duniawi. Nah, keuntungan duniawi yang dia dapatkan itu dia bagaikan api neraka. Ketika dia makan materi itu, seperti dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka tidaklah memasukkan atau tidaklah memakan ke dalam perutnya kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yuzakkihim. Dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum azabun alih. Dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. 4 sanksi. 4 sanksi bagi mereka yang menukar, mengambil keuntungan materi dengan menyembunyikan ya, ayat-ayat Allah yang ada dalam kitabnya. Mereka akan mendapatkan 4 sanksi. Memasukkan api neraka ke dalam perutnya, ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Yang kedua, wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat nanti. Wala yuzakkihim, Allah enggak sucikan mereka, tetap berlumuran dengan dosanya. Allah enggak sucikan mereka dari dosa-dosanya. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab, siksaan yang sangat pedih. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Kata setelah bil huda itu yang dilepas.
Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Petunjuk dilepas, kesesatan diambil. Mereka itulah orang-orang yang menukar atau membeli kesesatan dengan petunjuk, mengambil kesesatan, melepas petunjuk. Wal azaba bil maghfirah, dan menukar azab dengan ampunan. Mereka ambil azab, mereka lepas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fama asbarahum alanna. Alangkah sabarnya mereka terhadap neraka. Alangkah beraninya mereka terhadap neraka itu. Begitulah mereka yang tadi mengambil keuntungan materi dengan menyembunyikan ayat yang Allah turunkan. Mereka itu orang yang menukar hidayah dilepas dengan dolalah, kesesatan dia ambil, ya, maghfirah dia lepas, azab dia ambil. Fama asbarahum alanna. Alangkah beraninya mereka, alangkah sabarnya mereka terhadap neraka itu. Zalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haq. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan benar. Wa annal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi syiqaqin ba'id. Dan bahwasanya orang-orang yang berselisih tentang kitab Al-Quran sungguh dalam penyimpangan yang sangat jauh. Lafi syiqaqim ba'id. Sungguh dalam perpecahan atau penyimpangan yang sangat jauh. Ayat berikutnya, ayat 177. Ayat ini merupakan ayat yang paling lengkap menjelaskan kriteria orang-orang yang bertakwa. Laisal birra, bukanlah kebajikan itu, an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, dengan memalingkan wajahmu atau mengarahkan wajahmu ke arah timur dan barat. Bukanlah kebajikan dengan memalingkan wajahmu ke timur dan ke barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebajikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Beriman kepada malaikat-malaikat, kepada kitab, dan kepada nabi-nabi. Inilah kebajikan. Albir itu adalah landasannya keimanan. Ya. Kebajikan itu landasannya keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada malaikat-malaikat, kepada kitab, kepada nabi-nabi. Kemudian iman sebagai landasan lalu diwujudkan dalam bentuk amal. Wa atal mala ala hubbihi,
dan dia berikan harta yang dia cintai. Zawil qurba, kepada kerabat dekat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan kepada musafir, ibnu sabil, termasuk di dalamnya pelajar yang membutuhkan dana. Wasailin, dan kepada peminta-minta. Wafir riqab, dan bagi orang yang ingin membebaskan dirinya, lehernya dari penghambaan, ya. Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Wafir riqab. Allah Subhanahu wa taala sebutkan objek-objek berbuat baik itu, ya. Zawil qurba, kerabat dekat, yatama, anak yatim, masakin, orang-orang miskin, ibnu sabil, musafir, as-sailin, peminta-minta, orang yang ingin membebaskan dirinya dari penghambaan, wa firqa. Kemudian wa aqamas salata wa ataz zakat. Lalu dia tegakkan salat dan dia tunaikan zakat. Dia tegakkan salat, dia tunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim iza ahadu. Dan orang-orang yang setia kepada janjinya, untuk dia tunaikan janjinya itu iza ahadu, apabila dia berjanji. Berikutnya wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra, dan orang-orang yang sabar dalam penderitaan dan kesusahan. Wahinal ba's, dan juga ketika berperang. Ulaika alladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ayat 177 ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa yang paling lengkap. Ditutup dengan ulaikal ladzina shadaku. Mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu berbuat bir, berbuat kebajikan, berbuat sesuatu yang baik. Nah, kebajikan ini dilandasi dengan keimanan. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada akhirat, keimanan kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul. Lalu keimanan itu diimplementasikan dalam memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Diimplementasikan dengan wa aqamas salata wa ataz zakat, dengan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Nah, ibadah itu disebutkan cuma dua. Karena dua ibadah ini pada hakikatnya sudah mewakili bentuk ibadah yang lain. Aqamas shalah, dia tegakkan salat, ini ibadah vertikal. Ibadah hablum minallah. Ibadah hablum minallah itu yang paling utama adalah menegakkan salat. Mereka tegakkan salat, mereka bangun hubungan vertikal ke atas dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa atau zakat. Mereka bayar zakat, mereka
bangun hubungan horizontal dengan sesama manusia, hubungan ke samping. Disebutkan cuma 2. Ibadah-ibadah yang lain itu sudah terwakili dengan 2 ibadah ini. Baik ibadah vertikal, hubungan ke atas dengan Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah horizontal, sosial, hubungan sesama manusia. Kemudian yang ketiganya adalah akhlak. Wal mufuna bi ahdihim iza ahadu. Orang-orang yang setia melaksanakan janjinya apabila mereka berjanji. Setia dengan janjinya. Apakah janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Seperti diungkapkan, inna solati wa nusuki wa mahyaya lillah. Sesungguhnya solatku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Setia dia dengan ucapannya. Atau janjinya kepada sesama manusia ketika dia berjanji, dia tunaikan. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan sabar. Sabar dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam jihad, dalam perjuangan. Sabar. Itu yang ketiga. Iman, ibadah, dan sabar. Sabar dalam penderitaan, sabar dalam kesusahan, sabar dalam berjuang menegakkan kebenaran, dalam jihad fi sabilillah. Orang yang memenuhi kriteria ini, ulaika alladzina shadaqu. Mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.